Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda di dalam hasil nilai ujian. Baik, di sini ada hasil nilai ujian siswa kelas 9 MTS Pondok Pesantren Darus Saadah yang berjumlahkan 13 anak. Oke, langsung saja. Bagaimana kita bisa melihat nilai itu valid atau tidak? Pertama-tama, kita blok ini. Kemudian kita copy. Kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, di sini ada kita di data view. Kemudian yang sudah kita copy, kita pindah di sini. Nah, di sini sudah tertera nilai-nilainya. Lah, bagaimana kita bisa mengetahui nilai itu valid atau tidak? Yang pertama-tama, kita analis, kemudian correlate, kemudian kita klik divariate. Nah, di sini sudah ada item-item, kemudian kita blok semua, kemudian kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah keluar di dalam validitas hasil ujian siswa, yaitu kita sudah mengetahui korelasi untuk menemukan korelasi setiap nilai siswa. Signifikannya apabila di bawah 0,5 itu dianggap valid. Kalau di atas 0,5 tidak valid. Maka di sini kita lihat nilai signifikannya ada di sini 0,578. Berarti kita lihat nilai signifikannya berarti ini tidak valid. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua 0,080. Berarti di sini nilainya valid. Kemudian selanjutnya 0,080 berarti valid. Kemudian yang selanjutnya 0,473 tidak valid. Kemudian 0,001 valid. Selanjutnya 0,008 valid, 0,133 valid, 0,186 valid, 0,080 valid, 0,186 valid, dan semuanya valid kecuali di nomor kolom nomor 1. Ya. Yang ini 0,578. Ini berarti yang valid semuanya kecuali kolom nomor 1. Kemudian kita melanjutkan di reliability di suatu nilai hasil ujian. Pertama-tama kita ke scale, kemudian di reliability analysis. Kita klik. Kemudian sama tadi kita blok. Kemudian kita pindah. Akan tapi yang ini nomor 11 ya, item yang 11 itu tidak dipakai karena itu hasil daripada hasil akhir ujian. Maka kita tidak ambil ini. Kemudian oke. Nah, sini sudah tertera. Kita lihat di Cronbach Alpha. Nah, di sini soal bisa dianggap itu dianggap layak diujikan apabila soal variabel itu di atas 0,5. 0,5 maka soal itu dianggap
Crown bed alpha. Dan layak untuk diujikan. Kita lanjutkan lagi. Ya, tahap ketiga yaitu mencari tingkat kesukaran dalam hasil ujian. Yang pertama-tama kita ke deskriptif statistik, kemudian kita klik frequency, kemudian kita blok semua, pindah ke kanan. Nah, yang ini kita tidak ambil karena tadi yang kita lihat nilainya tidak valid. Maka kita pindahkan ke kiri dan juga di nilai akhirnya tidak kita ambil. Kemudian kita klik statistik, kita klik main. Kemudian continue, klik OK. Nah, di sini sudah tertera, ya, sudah tertera di dalam frekuensi statistiknya itu. Jadi tingkat kesukarannya itu saya jelaskan apabila nilainya itu 0,71 sampai 1 itu soalnya mudah. Kalau 0,31 sampai 0,70 maka sedang. Kalau 0,0 sampai 0,30 maka sukar. Nah, ini kita lihat di sini di meannya itu 0,7692. Berarti mudah. Kemudian 0,8 mudah. Kemudian 0,76 mudah. 0,6154 itu sedang. Kemudian 0,69 itu sedang. Kemudian 0,69 sama tadi kayak ini, berarti sedang. 0,84 berarti mudah. 0,8462 sama tadi, sampai akhir mudah. Itu kita bisa melihat dari tingkat kesukaran di dalam hasil ujian. Kemudian kita pindah lagi. Kita sekarang ke tahap keempat yaitu mengetahui daripada daya pembeda di dalam hasil ujian. Pertama-tama kita di scale, kemudian di reliability analysis. Nah, ini sama kayak tadi, kita tidak ambil di item yang pertama, tidak. Kemudian kita klik statistik. Nah, ini ada item, ada scale, if item delete. Maka kita centang semua ya, biar kita mengetahui. Kemudian continue, kemudian kita oke. Nah, di sini kita lihat daripada daya pembedanya itu di total correlation. Ya, di item yang ini. Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya Pak, daya pembeda itu ada yang sangat baik nilainya, ada yang baik, ada yang cukup, dan ada yang jelek. Apabila nilai itu 0,70 sampai 1 berarti sangat baik. Kalau 0,40 sampai 0,69 berarti itu baik. 0,20 sampai 0,39 berarti cukup. Kemudian 0,00 sampai 0,19 berarti jelek. Kita lihat di sini. Ya, kolom yang pertama itu 0,257. Berarti di sini nilainya cukup. Bisa diperbaiki dan juga bisa digunakan. Karena nilainya di sini cukup. Kemudian yang kedua 0,259. Tetap sama yang pertama tadi, nilainya cukup. 0,046 berarti di sini baik, ya, nilainya baik. Kemudian yang selanjutnya 0,672 baik, ya. Kemudian 0,626 berarti itu baik. 0,284 cukup.
0,259 cukup, 0,389 cukup, dan 0,135 jelek. Berarti yang jelek ini tidak boleh digunakan. Harus diperbaiki soalnya. Berarti tidak boleh digunakan dan harus diperbaiki soalnya. Akan tapi kalau cukup, boleh digunakan soalnya dan juga boleh diperbaiki soalnya. Baik, makasih. Itu saja yang saya terangkan daripada validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran dan daya pembeda di dalam hasil ujian. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.